Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwa J. Karenina dengan NIM B1B1230032. Di sini saya akan memaparkan mata kuliah Ekologi Pemerintahan selama 1 semester. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu ekologi pemerintahan adalah salah satu materi yang sangat fundamental tentunya. Materi ini tidak sekedar mempelajari struktur dan fungsi pemerintahan, tetapi juga bagaimana sistem pemerintahan itu berinteraksi, beradaptasi, dan dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Singkatnya, ekologi pemerintahan melihat pemerintahan sebagai sebuah organisme hidup yang tidak terpisahkan dari ekosistemnya. Analogi ekologi di sini merujuk pada ilmu biologi yang mempelajari hubungan timbal balik antara organisme hidup dengan lingkungannya. Dalam konteks pemerintahan, organisme hidup adalah sistem pemerintahan itu sendiri, sementara lingkungan mencakup segala aspek yang mempengaruhinya. Baik, langsung saja ke materi selanjutnya, yaitu ekologi pemerintahan. Apa-apa saja sih pilar-pilar yang membentuk sistem lingkungan yang mempengaruhi sistem pemerintahan itu sendiri? Yang pertama dari lingkungan fisik atau geografisnya. Yang pertama ada geografis, yaitu suatu wilayah, misalnya Jambi yang terletak di Sumatera dengan kondisi topografi dataran rendah dan dikelilingi sungai, sangat mempengaruhi pola pemukiman, aksesibilitas antar wilayah, distribusi sumber daya, dan kebutuhan infrastruktur dasar. Nah, pemerintahan di wilayah kepulauan misalnya akan menghadapi tantangan logistik dan koneksivitas yang berbeda dari wilayah daratan. Yang selanjutnya ada sumber daya alam, yaitu ketersediaan atau kelangkaan sumber daya alam itu sendiri seperti minyak, gas, hasil hutan, atau pemeriksaan di Provinsi Jambi. Secara signifikan itu akan mempengaruhi kebijakan ekonomi, pengelolaan lingkungannya, dan bahkan bisa memicu potensi konflik sosial terkait perebutan sumber daya itu sendiri. Yang ketiga itu ada iklim dan bencana alam, yaitu daerah rawan bencana, misalnya banjir, gempa bumi, atau bahkan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan seperti yang sering terjadi di Jambi. Menurut sistem pemerintahan yang tangguh dan memiliki kapasitas mitigasi serta manajemen bencana yang kuat, itu harus dimiliki oleh setiap rencana pemerintah itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu lingkungan demografis, yaitu yang pertama ada jumlah dan komposisi penduduk, yaitu ukuran populasi dan karakteristiknya, yaitu berdasarkan dari distribusi usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan status sosial ekonominya. Yang mana ini sangat mempengaruhi skala dan jenis pelayanan publik yang dibutuhkan. Yang kedua itu ada migrasi dan urbanisasi, yaitu perpindahan penduduk dari desa ke kota atau antar wilayah yang menciptakan tantangan kompleks dalam penyediaan layanan dasarnya. Nah, selanjutnya ada lingkungan ekonomi. Yang pertama sistem dan struktur ekonomi, yaitu sistem ekonomi yang dianut suatu negara, misalnya campuran antara pasar dan intervensi pemerintah, serta dominasi sektor tertentu seperti pertanian dan perkebunan yang ada di Jambi sepertinya, atau sektor jasa dan industri, akan membentuk kebijakan ekonomi, alokasi anggaran, dan prioritas pembangunan. Yang selanjutnya ada kondisi ekonomi makro, yaitu tingkat pertumbuhan ekonominya, inflasi, tingkat pengangguran, dan distribusi pendapatan secara langsung mempengaruhi kemampuan pemerintah untuk memberikan layanan yang berkualitas, menjaga stabilitas sosial, dan mengimplementasikan program pembangunan. Kondisi ekonomi masyarakat juga mempengaruhi tingkat penerimaan mereka. Yang selanjutnya ada lingkungan sosial dan budaya. Yang pertama itu ada nilai, norma, dan sistem kepercayaan, yang mana nilai-nilai yang dianut masyarakat, misalnya semangat gotong royong, tingkat individualisme, atau nilai-nilai religius, akan membentuk budaya birokrasi, etika,
dalam pelayanan publik dan tingkat penerimaan masyarakat terhadap, kebijakan tertentu. Selanjutnya ada struktur sosial, yaitu keberadaan berbagai kelas sosial, kelompok etnis, dan hubungan antar kelompok, yang mana ini akan mempengaruhi dinamika politik, proses pengambilan keputusan, dan kebutuhan akan kebijakan yang inklusif. Selanjutnya ada pendidikan dan literasi, yaitu tingkat pendidikan dan literasi masyarakat itu secara fundamental mempengaruhi partisipasi publiknya, terus mempengaruhi partisipasi politik juga, kesadaran hukum, kemampuan untuk mengakses informasi, dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan kebijakan atau teknologi baru. Nah, selanjutnya ada budaya politik, yang mana ini mencakup pola hubungan antara warga negara dengan pemerintah, tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga negara, dan bentuk-bentuk partisipasi politik yang lazim. Budaya politik yang partisipatif akan mendorong pemerintahan yang lebih responsif. Nah, selanjutnya ada lingkungan politik. Yang pertama itu ada sistem politik global dan hubungan internasional, peran organisasi internasional seperti PBB, WTO, perjanjian bilateral atau multilateral, dan dinamika geopolitik global dapat mempengaruhi kebijakan domestik suatu negara, terutama terkait perdagangan, lingkungan, atau hak asasi manusia. Yang kedua ada hubungan antar pemerintahan, yaitu hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Itu sangat krusial dalam pembagian kekuasaan, koordinasi kebijakannya, dan alokasi sumber daya, yang mana ini mencakup dinamika politik antar lembaga pemerintahan itu sendiri. Yang ketiga ada tekanan politik internasional, yaitu di mana ada isu-isu global seperti perubahan iklim, demokrasi, dan hak asasi manusia yang diangkat oleh aktor internasional dapat memberikan tekanan kepada pemerintah untuk menyesuaikan kebijakan domestiknya. Selanjutnya ada perkembangan teknologi. Yang pertama itu ada perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, yang mana kemajuan TIK ini telah merevolusi cara pemerintah berinteraksi dengan warga negaranya, seperti e-governance, layanan publik digital, yang mana ini akan meningkatkan efisiensi birokrasi dan membuka peluang untuk transparansi yang lebih besar lagi. Selanjutnya ada inovasi dan berbagai sektor, yaitu di mana perkembangan teknologi di sektor energi ini, misalnya energi terbarukan, transportasi kendaraan listrik, atau kesehatan atau telemedicine, yang mana ini menciptakan kebutuhan regulasi yang baru dan membuka potensi pembangunan yang belum ada sebelumnya. Pemerintah perlu adaptif dalam merespon inovasi ini. Baiklah, kita memasuki tema selanjutnya, yang mana itu bertemakan konsep ekologi pemerintahan dan pembangunan masyarakat. Dinamika keterlibatan dan responsivitas hubungan antara pemerintah dan masyarakat adalah inti dari ekologi pemerintahan itu sendiri. Ini bukan hubungan satu arah saja, melainkan dinamika yang kompleks dan saling mempengaruhi dalam proses pembangunannya. Yang pertama itu ada pemerintah sebagai fasilitator dan regulator, yang mana pemerintah idealnya berperan sebagai fasilitator yang mendorong partisipatif aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan. Selanjutnya ada masyarakat sebagai aktor dan pengawas, yaitu masyarakat merupakan subjek sekaligus objek pembangunan. Mereka adalah aktor yang berpotensi untuk memberikan masukan, kritik, dan dukungan terhadap pemerintah. Sebagai pengawas, masyarakat juga memiliki peran penting dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi kinerja pemerintah. Yang selanjutnya mekanisme partisipasi publik, yang mana ini mencakup berbagai bentuk keterlibatan masyarakat, seperti musrembang, musyawarah perencanaan pembangunan, forum dialog publik, survei kepuasan, petisi, hingga penggunaan media sosial sebagai wadah aspirasi mereka.
Semakin tinggi kualitas partisipasi, semakin responsif juga kebijakan yang akan dihasilkan. Selanjutnya ada kebijakan publik yang responsif dan berkelanjutan. Yang mana kebijakan yang efektif itu harus didasarkan pada pemahaman mendalam tentang kebutuhan dan aspirasi dari masyarakatnya, serta kondisi lingkungan yang ada di daerah tersebut. Kebijakan harus berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, yaitu pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Baik, kesimpulannya yaitu ekologi pemerintahan ini menawarkan kerangka analitis yang berguna untuk memahami kompleksitas dan dinamika dari proses pemerintahan, di mana ia menekankan pentingnya kolaborasi, adaptasi, dan pemahaman akan keterbatasan kontrol dalam mencapai tujuan kebijakan publik. Namun penting untuk diingat bahwa aplikasi dan interpretasi ekologi pemerintahan itu dapat bervariasi dan tergantung pada konteks dan perspektif yang digunakan. Baiklah, udah di penghujung pemaparan presentasi. Inilah yang dapat saya sampaikan mengenai mata kuliah ekologi pemerintahan selama satu semester di program studi ilmu pemerintahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.